hari ini sesuai dengan misi kita pertama masuk ke areal ini. Tidak lebih daripada pertama sebelum kita tadi memang banyak hal yang harus kita tarik dulu di sini sebelum kita telisir. Namun tujuan kita pertama adalah untuk mengenali siapa sebenarnya beliau yang bermakam di sini. Batu nisan tanpa nama ini, bahkan makam ini cukup disakralkan dan begitu keramatnya, karena setiap ada kejadian yang kira-kira musibah yang terjadi di kampung ini, di kampung Simpang khususnya Bancalawe ini, maka kuburannya akan bergetar seperti yang kita lihat dari awal tadi. Setiap dibangun, setiap dibenahi, dari posisi makam itu apabila waktu bergetar maka akan hancur. Maka disitulah pembuktian bahwa makam itu memang betul bergerak. Jadi untuk itu dengan izin Allah semata-mata, dan kita tadi telah mencoba untuk meminta izin kepada makam itu sendiri, kita cobakan kehadirkan kepada mediator kita. Mudah-mudahan Allah berkenan memberi kehendaknya untuk kita, dan kita mencoba untuk mediumisasi maka makam yang tanpa nama itu nanti, supaya lebih bisa dikenal siapapun juga yang sifatnya takziah ke sana untuk mengirimkan doa. Mudah-mudahan bisa lebih tercapai tujuannya. Untuk itu dengan izinnya mari kita masukkan kepada mediator kita. Mudah-mudahan bisa kita coba untuk bertanya, mediumisasi di batang tubuh mediator kita. Hadap sana nak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, Allah. Allah. Boleh hamba bertanya? Boleh ya? Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami terlebih dahulu tiba kemari tadi adalah minta izin di Pusaro ini. Lainnya kami disiko kan? Lain. Nah, jadi sebelumnya maaf kalau sebelum ambo langsung kepada ini, mungkin tadi ada di luar keinginan kita ada seketek keributan di siko. Lain tidak maksud gaduhnya. Nah, ini lain tahu dengan bahasa Indonesia. Lain? Enggak. Nah, jadi hamba Allah yang dimakamkan di Pusara Tua itu pun tidak mengenal bahasa Indonesia, maka kami dengan terpaksa mohon maaf mempergunakan bahasa Minang selaku bahasa lokal. Jadi bahasa ini memang bahasa Minang ya. Nah, sebenarnya baako setiap di pailo, setiap dibagusi tampe itu baako hancur harusnya. Jadi memang yang membuat tampe itu bergetar mode itu tuh kodam ini atau memang kemampuan ini ya? Hah? Oh, izin yang di atas. Jadi menurut cerita dari beliau ini sebelum kita lanjutkan mediumisasi kita, katanya memang karena izin yang di atas, maka apabila pergerakan dari Kupusara itu terjadi, maka tempat itu pun akan tetap hancur. Sebenarnya ini tuh nio ndak itu di tampe itu di rancaan mode itu. Ndak usah. Oh, sebenarnya ndak usah. Oh, jadi sebenarnya ndak harus model itu bana. Tapi kan niat kami anak kemenakan dan cucu piut ini itu kan ingin cara menghormati ini dengan merancakkan Pusaro ini. Itu kan ndak salah kan?
Enggak kan? Cukup tiba saja. Oh, cukup tiba saja. Nah, kalaulah boleh tahu sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, kau nama Inyek sebenarnya siapa Inyek? Hah? Inyek Balindung? Nah, jadi menurut pemaparan dari beliau, walaupun makam itu makam tanpa nama, jadi beliau mengatakan nama beliau semasa hidupnya, beliau ini bernama Inyek Balindung. Oh, jadi apa sangkut pawi Inyek sama kampung kita kok ya? Dulu di Siko. Oh, dulu di Siko. Iko kampung itu memang di Siko Inyek, kampung aslinya di Siko. Iya. Asli memang kampung di Siko Inyek. Iya, bukan datang dari non lain Inyek, dari daerah lain. Nah, jadi bulan-bulan apa saja bergetarnya Pusaro Iko Inyek? Oh, tidak ditentukan. Oh, jadi pergerakan dari pusara ini memang tidak ditentukan, hanya memberi tanda saja. Oh, kalau bara lamunya pusara tidak ada mama menunjukkan pergerakannya ya. Alun lamu pernah bergetarnya. Alas setahun nih kok. Dalam kok. Oh, dalam tahun nih kok. Jadi mau pernah dalam tahun itu bergetar pusaro itu? Hah? Nggak tahu. Oh, jadi dalam tahun itu pernah bergetar. Jadi kalau pusaro ku bergetar terangan nggak sampai ke kampung itu? Oh, nggak tahu. Jadi semasa hidup Inyek lah sampai umur bara Inyek dimakamkan di Siko waktu itu. Hah? Ada 80 tahun Inyek, 90 tahun. Oh. Jadi ada nggak sangkut pawiknya Inyek sama ya itu Inyek Surabatu itu? Aduh, apa Inyek itu kawan seperguruan atau ba? Oh, seperguruan. Jadi kira-kira Inyek yang dimakamkan di sekolah ada 50-60 tahun. Alah lama mana? Lebih dari itu. Oh. Jadi kalau semasa hidup Inyek itu memang Inyek kok menganut ajaran Islam mana? Jadi kalau laba itu seandainya dengan kehadiran kami kemari, Inyek merasa terganggu enggak? Enggak ada merasa terganggu. Oh, jadi Inyek yang bernama Inyek Balindung ya. Oh, itu gelar Inyek. Kalau nama Inyek, nama kita Inyek siapa? Nama kita Inyek siapa? Mansah. Hah? Mansah. Muansah. Oh, itu nama kita Inyek. Jadi nama kita Inyek Muansah, nama gelar Inyek yang dikenal orang Inyek Balindung gitu. Oh, jadi pemaparan dari Inyek yang masuk ke batang tubuh mediator kita. Kalau nama kecil pemberian dari orang tuanya itu bernama Muansah. Namun di alam setelah beliau mengajarkan ilmu-ilmu Islam, maka beliau lebih dikenal dengan Inyek Balindung gitu ya. Oh iya. Jadi kalau menurut cerita di ketika pusaro Inyek bergetar, ada salah satu pusaro lagi yang bergetar di sebelah timur itu, ada nggak sangkut pawitnya sama Inyek itu? Apa Inyek yang ada di sini tuh? Hah? Oh, kawan seperguruan Inyek. Oh, sama-sama juga menganut ajaran Islam juga dulu. Oh, jadi sampai kini ke masih ada kontak batinnya gitu. Walaupun lah di alam lain. Yo. Jadi itu pusaro Inyek itu memang sepanjang itu atau itu dipanjangkan? Hah? Oh, memang tinggi Inyek. Oh, jadi menurut keterangan dari beliau ini, jadi makam itu bukan ada suatu rekayasa, memang beliau ini semasa hidupnya memang cukup tinggi. Jadi kita melihat tadi di makam itu memang diameternya mungkin ketinggian hidup manusia ini dulu, beliau ini dulu
mungkin berkisar sekitar 170 atau lebih. Nah, jadi memang tidak ada rekayasa di antara batu mijan yang satu ke mijan yang lain. Ya Nyek ya. Ada ndak pesan-pesan Nyek untuk masyarakat kita di siko? Cek kampung. Oh, jago kampung. Jadi dijago kampung, jangan bikin kotor begitu. Oh, jadi kalau kini kampung kita kok masih berasih atau baannya? Enggak berasih lah. Jadi kemari pernah ndak orang meminta yang aneh-aneh ke Pusaru ini aku? Ado, ini agih ndak? Ndak pernah diagih ya? Ya ndak usah diagih lah ya Nyek yo. Walaupun senang itu cuma sesaat ya Nyek yo. Meminta tetap kepada Allah, jangan kepada kuburan ini ya kan? Tapi kalau meminta yang elok-elok kemari banyaknya. Banyak. Dengan izin Allah lah Nyek kabulkan. Nah, di Pusaru ini itu ada ndak yang kira-kira tersimpan suatu mustika atau benda-benda keramat lainnya? Apa itu Nyek? Batu. Oh, itu masih terpendam sedalam Nyek juga. Itu ada ndak yang akan diberikan kepada cucu kemenakan ini? Ndak. Kepada kami yang hadir di siko? Enggak, aku enggak boleh diagihkan ya? Nyatu sama Sinan. Oh, itu untuk sebagai radar menyatu ke Sinan. Yang di situ apa aja mustika yang adanya? Batu juga. Jadi sebenarnya hakikatnya apabila pusara ini bergetar di sebelah timur menurut keterangan dari warga di sini ada salah satu pusara lagi. Jadi keterangan dari Nyek Balinduang ini di antara satu pusara ini dengan pusara yang sana apabila terjadi di sini satu getaran maka di sana akan menyaut. Jadi sebagai radar di antara mereka untuk menyatukan getaran satu dengan yang lain itu adalah sebuah mustika batu ya Nyek ya. Jadi batu itu memang tidak bisa diberikan ke orang. Enggak. Oh, jadi memang tidak akan pernah diberikan sama orang lain ya. Jadi kalau yang Pusaru di siko itu kata yang tampe Nyek siko memang Nyek yang pertama kali ditanam di siko, dikuburkan di siko. Nah, yang menguburkan masyarakat siko. Jadi karena Nyek dekat kepada Allah, tentu ini Nyek dalam hidup Nyek kok tidak terkenal dengan Nyek Balinduang kata Nyek bilang tadi. Jasad Nyek dimakan tanah juga enggak? Jadi makan tanah juga, seperti manusia biasa juga. Iya. Jadi kalau menurut dari alam ini, ada ndak kira-kira capek akan bergetarnya balik Pusaru kok? Dalam seminggu, sebulan atau 2 bulan itu? Ndak. Oh, berarti tidak ada bahaya bala yang besar di kampung itu. Kalau dalam tahun itu ada ndak kira-kira? Ini pastilah tahu mungkin. Dalam tahun itu insya Allah ndak. Tidak akan menunjukkan aktivitas ini dong. Tahan juga di batang tubuh kau lah. Hah? Ndak tahan lah. Ini merasa dipanggil kemari tak kaji atau Ndak pernah modeko. Oh, ndak pernah model iko. Jadi ndak pernah ada orang mengerajokan model iko. Iko ini karena tuwonya atau memang dek latih di batang tubuh kok? Oh, memanglah tuwo. Jadi semasa hidupnya dulu waktu sampai meninggal itu masih bergigi ndak? Hah? Lah iya masih kuat makan yang kare yo. Tapi tiba sakaratul maut ndak mampan do kan? Ndak. Iyalah bagus lah kalau begitu karena udah tua ya. Jadi kalau di siko di mana rumahnya dulu? Dakek di siko. Ada ndak rumah tua itu lagi? Ndak ada lagi. Kalau cucu istilahnya cicit-cicit ini masih ada ndak di siko? Ada. Pernah ndak orang tuh ngirimkan doa kemari? Nah, kalau saudara seumuran ini yang kandung masih ada enggak? Enggak ada lagi. Tinggal cicit-cicit ini saja. Nah, tapi orang tua ada tadi istilahnya kemari Pak Ima mencari Pusaru ini lagi kan? Ya alhamdulillah berarti kan orang tuh enggak lupa sama unyang-unyangnya. Jadi kalau begitu alhamdulillah kalau ini enggak lama tahan bisa di batang tubuh itu terima kasih banyak ya Nyek ya. Jadi nasihat ini tadi cuma perlu jago kebersihan kampung ya. Nah, jadi kalau memang iyo dari dalam Nyek nanti ya tetaplah lakukan tugas Nyek. Mudah-mudahan tetap menjadi Pusaru yang disakralkan, yang dituahkan. Begitulah nanti sampai akhirnya ya Nyek ya. Nah, dan Nyek jangan bosan-bosan untuk mengingatkan cucu kemenakan, cicit-cicit kita yang ada di kampung.
Apabila ada suatu bahaya, berilah pertanda seperti yang biasa ya. 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 Ada lagi yang kira-kira Inyek sampaikan? Enggak. Tapi dengan seketik keributan tadi ambo minta maaf ya Nyek. Dah. Nah, itu memang Itu. oh memang udah itu orang tuh. Nah, kini Pak nampak di Nyek orang tuh. Sakit. Sakit orang tuh sadonya. Nah, menyesalnya kan? Ya. Adonya ndak nak berang ke kami lagi. Oh ndak. Untuk masyarakat itu anak yang hadir di Siko setelah pulang dari Siko ada orang tuh kemengaduan ndak? Ndak. Ya alhamdulillah kalau begitu. Jadi demikianlah tadi hasil mediumisasi kita dengan cerita pendek kita dengan beliau yang selama mulai dibukanya pusara itu tidak pernah yang batu nisannya yang diberi nama. Mudah-mudahan dengan terbukanya tabir kita cerita malam hari ini dengan kehadiran tim pemburu misteri di tempat ini, maka beliau mengaku nama kejayaannya semasa hidup yang bernama Inyek Balinduang. Itulah menurut dari pemaparan beliau. Namun apabila ada suatu kesalahan dari kami, itu bukan suatu kesengajaan, namun itu adalah fakta yang kami hadirkan di sini melalui pekerjaan mistis atau gaib yang tidak bisa dinyatakan dengan tulisan, yang tidak bisa diwujudkan dengan kata-kata yang sebenarnya, tapi itulah kenyataan yang hadir pada malam hari ini. Tidak ada rekayasa, tidak ada suatu kebohongan, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Namun apabila sedikit ada melenceng dari kami, umpamanya ada kesalahan dari kami, itu tidak ada unsur dari kami untuk membuat suatu adegan-adegan lain. Namun inilah bukan fiktif. Di dunia kami, gaib tapi nyata. Itulah prinsip dari pemburu misteri Putra Pasaman. Maka di akhir dari dialog kita ini, terima kasih banyak Inyek. Ya. Maaf kalau merasa Inyek terganggu. Jadi kalau seandainya nanti ada yang memanggil cucu-cucu dari Inyek yang mengatakan Inyek Balinduang, berarti Inyek sah itu nama Inyek di Siko ya. Nah kini kok alhamdulillah, terima kasih banyak. Untuk itu dengan rasa hormat kami kepada Inyek, kami antarkan Inyek lagi ke tampe Inyek beristirahat dengan Al-Fatihah ya. Inyek, lai sanang ndak baa kan? Jadi untuk mengantarkan beliau kembali kepada alamnya, di alam kuburnya tempat dia beristirahat, Inyek Balinduang ini, mari sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan di tempat beliau beristirahat untuk yang selama-lamanya mendapatkan suatu ketenangan, mendapatkan alam yang lapang, diampuni segala dosa-dosanya, mendapatkan suatu hal yang terbaik dari Allah Ta'ala. Untuk itu mari kita antarkan kembali dari batang tubuh ini Inyek Balinduang ini kepada tempat dia bersemayam. Kita iringi dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa uzun almarhum Inyek Balinduang. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rabbi. Berilah tempat sisi yang terbaik kepada tokoh masyarakat kami ini ya Allah. Ampunilah dosanya ya Allah, terimalah amal ibadahnya ya Allah. Ampunilah segala-gala dosanya di muka bumi ini ya Allah, walaupun dosa besar, dosa kecil ya Allah telah dilakukan sengaja walaupun tidak sengaja. Ampuni beliau ya Allah. Jauhkanlah beliau dari azab kuburmu ya Allah. Tetapkanlah beliau yang disakralkan di sini menjadi kuburan yang bertuah ya Allah. Jagalah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Karim, kami hanya bermohon sebatas yang kami bisa berikan ya Allah. Dengan kulimah la ilaha illallah, maka kembalilah Inyek lagi. Bisa pulang seorang. Dibantunya. Nah, mari. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kulimah la ilaha illallah aku panggil maka kembalilah kepada kita berserah tinggalkan batin kita dengan kulimah la ilaha. Allah. 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 Allah.